pondok itu bantu kita nyari kuncinya, terus kita kelas 6 itu harus nyari pintunya gitu. Iya. Kesadaran sendiri dan kemauan untuk berjuang itu yang jadi pintunya. Benar-benar. Tamak akan ilmu pengetahuan itu harus. Ketika kamu merasa cukup dengan ilmu yang kamu dapatkan, kamu itu tidak akan mengalami perkembangan yang signifikan. Tapi ketika kamu mendapatkan suatu ilmu pengetahuan, pengalaman, kemudian ada rasa tamak, ada rasa rakus di situ untuk mendapatkan ilmu yang lebih, di situ progres perkembangan kamu akan terlihat lebih signifikan. Kita ikhlas menjalani prosesnya, kita ikhlas menjalani kehidupannya, kita ikhlas menjalankan aturannya. Orang akan berpendapat bahwa aturan itu mengekang, aturan itu merenggut kebebasan. Tapi ketika orang yang sudah ikhlas menjalankan aturan, dia akan berpikir bahwa aturan itu menyelamatkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ihsan semua, selamat datang di siaran Kolbu Ramadan, berbagi cerita, motivasi dan juga inspirasi bersama. Hari ini Ana sebagai host dibersamai oleh narasumber kita tentunya ya, santri Al Ihsan lagi nih. Namanya Ala Satria. Jadi di sini kita mau nanya-nanya nih lah. Kira-kira kan sekarang kelas 6 nih ya. Kelas 6 tuh lagi banyak ujian, lagi banyak pengetesan, apalagi kan sekarang lagi persiapan untuk masuk kuliah kan. Tuh. Kira-kira yang dirasakan oleh Ala Satria sendiri sebagai perwakilan kelas 6, rasanya tuh gimana sih harus menghadapi ujian yang banyak, terus harus persiapan juga buat kuliah nih. Ya, Gimana? jadi kan kita sekarang posisinya udah di, bisa dibilang fase terakhir berarti ya, Iya, selama benar. pendidikan kita 6 tahun ataupun 3 tahun di pondok pesantren gitu. Pastinya memang termasuk apa ya, bagian dari perjalanan yang cukup berat dan pastinya banyak menyita banyak tenaga, menyita banyak waktu. Karena di Iya. satu sisi fase-fase ini adalah fase-fase di mana kita ini sedang menghadapi ujian-ujian akhir sebagai santri di pondok pesantren. Betul. Jadi selama 6 tahun ini justru puncak-puncaknya adalah sekarang. Mulai dari kemarin rangkaian ujian sejak Desember 2025 sampai sekarang ini kita masih di fase-fase ujian. Yang mana nanti puncak gongnya adalah ketika kita ikhtitam insya Allah di bulan Mei. Tapi di sisi lain, untuk mempersiapkan ke pendidikan yang lebih tinggi, kita juga harus mempersiapkan untuk ke perguruan tinggi. Yang mana itu jadi tantangan tersendiri buat kita gitu, kelas 6, di mana kita harus bisa membagi waktu, harus bisa membagi porsi belajar, harus bisa membagi porsi selama di pesantren, mana yang kita persiapkan, mana yang kita luangkan untuk belajar untuk ujian, dan mana yang kita luangkan gitu waktunya untuk mempersiapkan ke perguruan yang lebih pendidikan yang lebih tinggi gitu, ke perguruan tinggi. Ada yang ke PTN, ada yang ke kedinasan, ada yang ke perguruan tinggi lainnya, yang mana masing-masing dari kita ini tentu saja punya mimpi yang besar gitu, dan pasti benar. tantangan terbesarnya adalah pertama adalah istiqomah dalam membagi waktu gitu. Benar. Jadi intinya sebagai ya kelas 6 kan banyak kan lagi sibuk-sibuknya. Sibuk Berarti banget. harus sepinter-pinternya memanage waktu ya. Betul, Soalnya biar terporsikan kan semuanya Ya. terbagi. benar. Karena selain ke perguruan tinggi tadi, ujian akhir juga merupakan sesuatu yang penting buat kita. Karena sebelum nanti kita terjun ke masyarakat, sebelum nanti kita akhirnya mengabdi di masyarakat, Iya. itu harus dipastikan kita memenuhi atau membawa apa yang sudah kita pelajari selama 6 tahun ini gitu. Selama 6 tahun terakhir, membawa ilmu yang bermanfaat dan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Nah, tapi justru tantangan terbesarnya itu kadang bukan hanya dari bukan hanya dari apa yang kita hadapi gitu, tapi justru tantangan terbesarnya ketika datang dari diri sendiri. Entah itu rasa malas, entah itu godaan untuk melakukan untuk melakukan hal-hal yang justru mungkin bisa membuat kita semakin jauh gitu dari mimpi kita gitu. Iya, benar. Tapi ya. tapi bersyukurnya Satria sama teman-teman pesantren sendiri memfasilitasi banget gitu buat kita anak-anak kelas 6 itu. Pesantren itu memfasilitasi sesuai tujuan kita nanti ngelanjutin pendidikan kemana gitu. Misalnya
yang ke PTN kita disediain bimbelnya, Bimbel. yang ke kedinasan kita dibantuin untuk registrasinya. Benar-benar full support banget dari pesantren buat kita anak-anak kelas 6. Untuk persiapan ujian pondok sendiri, kita ini udah di karantina. Jadi semenjak kemarin bulan Januari kita turun masa jabatan dari pengurus OPPM, kita itu benar-benar kelas 6 itu di karantina gitu. Jadi selama beraktivitas sehari-hari 24 jam itu bersama kelas 6 lagi untuk mengintensifkan masa belajar kita. Ya. Masa belajar kita. Pondok sendiri benar-benar memfasilitasi dan mensupport entah itu persiapan pendidikan ke PTN, kedinasan, pokoknya apa ya, benar-benar Dibukakan lah jalurnya. iya, benar-benar diberi dibukakan. jalan, dibantu. Ibaratnya pondok itu bantu kita nyari kuncinya, terus kita kelas 6 itu harus nyari pintunya gitu. Iya. Kesadaran sendiri dan kemauan untuk berjuang itu yang jadi Ya, pintunya. benar-benar. Jadi dari pondok memfasilitasi, memberikan jalan. Jadi kita gerak enggaknya lagi, gimana diri kita lagi? Iya, Gitu. betul. Apa ya? Sebenarnya dari pondok benar-benar udah lengkap lah, segitu lengkapnya Udah lengkap. memberi fasilitas kepada kita. Kalau misalnya kita mau lanjut keluar lanjut perguruan gitu ke Iya. perguruan tinggi gitu. Kira-kira nih kan banyak ya buat yang pilihan-pilihan buat masuk perguruan tinggi. Betul. Dari dengar-dengar nih ya, Ala Satria sendiri ini kayaknya beda nih. Kalau dari teman-teman yang lain kan ada yang ke Unpad, ada yang ke UPI, terus dan ya yang lain sebagainya yang Iya. dalam negeri. Nah, dengar-dengar Ala Satria mah beda nih. Katanya tuh mau ke Mesir. Bener ini mau ke Mesir? Oh, iya, insyaallah. Masya Doain aja Allah. ya. Jadi Ala Satria mah ngambil jalurnya ke luar negeri, abroad gitu Iya, ya, ke betul. luar negeri. Kira-kira kenapa, apa alasan Ala Satria mau pergi ke Mesir, dan sejak kapan sih Ala berpikiran untuk melanjutkan perkuliahan tingginya teh ke Mesir gitu? Jadi buat mimpi belajar ke Mesir itu, Satria sendiri punya tujuan pengen kuliah ke Mesir itu dari kelas 5. Kelas 5, tahun 5 SD. Ya Allah. Dari kelas 5 Udah lama SD, ya, udah iya. lama Jadi banget. dari sebelum masuk alisan juga udah mau ke Mesir sebenarnya. Jadi dulu tuh waktu di SD itu ada guru Satria alumni Gontor. Alumni beliau tuh, Gontor, alumni ya. Jadi beliau ada cerita teman-temannya yang kuliah ke luar negeri. Mm. Di situ rasa penasaran anak tuh benar-benar wah, ini kuliah ke luar negeri nih. Sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang memang layak untuk dikejar gitu. Benar-benar Ya, memicu adrenalin, merasa terchallenge, merasa punya tantangan dan rasa penasarannya juga waktu itu lagi menggebu-gebu gitu. Akhirnya begitu kelas 6 di sana itu ada pemantapan. Jadi kita dibedain yang mau ke SMP dan yang mau ke pondok itu waktu SD itu. Dan Satria itu dari dulu juga udah pilih untuk yang jalur pemantapan khusus buat yang mau lanjut ke pesantren. Cuman qadarullah mamah gak izinin Satria ke Gontor. Akhirnya dicarilah di Bandung, sekitaran Bandung dan sekitarnya gitu pondok pesantren dengan kurikulum seperti Gontor KMI dan memfasilitasi santri-santrinya untuk kuliah, mau itu yang dalam negeri ataupun ke luar negeri. Akhirnya muncullah nama alisan rekomendasi dari guru Satria waktu itu. 2020 Satria masuk, waktu itu lagi Covid dan memang sempat goyah. Maksudnya dulu waktu kelas 3 itu anak tuh sempet pengen kuliahnya ke ITB, ambil teknik sipil ya. Kemudian waktu kelas 4 sama mama diingetin lagi, ingat sama tujuan awal, kakak itu pengennya waktu itu pengen ke Mesir, pengen ke luar negeri. Akhirnya balik lagi ke tujuan awal. Karena buat Satria sendiri, buat anak sendiri, kuliah ke Mesir itu sesuatu, maksudnya sesuatu di sini untuk mengobati rasa penasaran. Satria tuh dari dulu tuh selalu bertanya-tanya di mana sekarang yang menyimpan arsip atau berkas ilmu pengetahuan agama dari zaman dulu Rasulullah masih hidup sampai sekarang. Iya benar. Akhirnya muncullah universitas tertua di dunia waktu itu, universitas Islam tertua itu Al-Azhar. Dari situ Satria mulai kenal Azhar. Kemudian Mesir sebagai negara yang sebagai negeri turunnya para nabi, membuat rasa penasaran itu makin menggebu-gebu gitu, makin memuncak, makin memuncak gitu. Akhirnya dibulatkan, udah ke Mesir aja. Saya mau ke Mesir. Ke Mesir aja. Meskipun banyak beberapa guru Satria yang mempertanyakan gitu, kenapa nggak ngambil ke PTN, kenapa nggak lanjut kemana, kenapa tetap pengennya udah pengen tetap ke Mesir gitu.
Tapi jalurnya juga pasti beda dong ya, nggak sama kayak. Oh iya, meskipun jalurnya beda, kita tuh di pesantren di Alisan sendiri udah ada fasilitasnya buat yang mau kuliah ke luar negeri. Bukan cuman ke PTN ataupun kedinasan, buat ke luar negeri pun Alisan selalu mensupport Dikasih jalan anak-anaknya. juga. Dikasih jalan juga. Kita ada bimbingan belajar khusus pengintensifan buat yang mau kuliah ke luar negeri. Bukan cuman ke Al-Azhar, ke Eropa dan ke negara-negara lain Alisan akan Iya, support iya. anak-anak. Kan support. Jadi intinya mau kemanapun tujuannya Ya. pasti bakal selalu dikasih jalannya gitu ya. Betul. Kira-kira nih kan pasti di titik sampai titik sekarang tuh tidak luput dari kesalahan ya. Iya. Jadi kira-kira ada gak sih kalau semisal gitu waktu bisa diputar kembali ya. Waktu bisa diputar kembali nih semisal ya Alasatra kembali jadi kelas 3 SMP berarti kelas 9 ya, Ya, kelas 9. atau gak 1 SMA kelas 4. Kira-kira apa sih yang mau Alasatra benarkan, mau Alasatra luruskan gitu supaya titik posisi sekarang tuh lebih baik lagi dari sekarang, kira-kira apa? Kalau misalnya bisa berandai-andai, ya maksudnya bisa dan tidak mungkin ya sebenarnya kita memutar waktu kembali. Cuman kalaupun misalnya advice lah atau nasihat buat teman-teman semua yang sekarang misalnya di posisi kelas 9 SMP atau kelas 3 sanawiyah di Alisan, Satria tuh bakal bener-bener berbuat planning yang sejelas-jelasnya. Maksudnya buat planning itu gimana? Jadi kita bikin planning termasuk kita juga bikin antisipasi. Misalnya plan A-nya kemana, dengan tujuannya seperti apa, mappingnya seperti apa, Iya. kemudian apa aja yang bakal kita yang menjadi goalsnya, apa aja yang menjadi targetnya dari setiap peningkatan levelnya sampai kita mencapai goals itu sendiri. Misalnya plan A-nya ke Mesir, berarti tujuannya perbaikan bahasa, Iya, kemudian hafalan Al-Quran, kemudian dan sebagainya. Atau misalnya kalau ke PTN berarti perbaikan nilai, kemudian dan sebagainya. Itu harus benar-benar dipikirkan matang-matang benar-benar. di umur-umur kelas 9 atau kelas 10 9 sanawiyah ataupun kelas 10 aliyah kelas 4 KMI gitu. Sesuatu yang kalau misalnya disadarinya terlambat, bisa-bisa kita itu terlambat sadar bahwa kita tuh harus udah memulai. Jadi lebih baik kita memulai duluan daripada kita terlambat sadar. Jangan Ya, sampai benar, penyesalan benar, itu benar. yang bikin kita terlambat untuk memulai, dan akhirnya penyesalan itu yang membuat kita terpuruk lah, atau misalnya kita akhirnya luntang-lantung, gak punya tujuan yang jelas. Jangan Ya. sampai kayak gitulah. Sungguh disayangkan kalau misalnya pesantren sudah memfasilitasi sedemikian lengkapnya, pesantren sudah memfasilitasi sedemikian jalannya, tapi santrinya tidak ada kemauan untuk belajar. Itu sangat disayangkan lah kalau menurut benar, anak gitu. benar. Sangat disayangkannya kenapa? Karena ketika mimpi itu tidak tercapai, dia yang akan mengalami penyesalan yang besar. Iya, Coba jelas kalau banget. dari dulu anak kayak gini, coba kalau dari dulu anak kayak Ya, gini, benar, benar. Pasti. orangnya kayak gitu. Jadi apa ya? Lebih baik menyesalnya tuh bukan menyesal, lebih baik kita lebih baik lelah lebih baik kita lelah dulu. Maksudnya lelah karena kita start duluan, ya start daripada duluan. kita lelah karena menanggung capek Capek. kita gagal gitu, Iya, menyesal gagal. Benar, di benar, akhir benar. menyesal di akhir. Jadi intinya pokoknya mah kita harus ya berani ambil resiko dong buat ikutan apa misalnya ada fasilitas nih, tapi kita nggak ambil fasilitas tersebut. Kan kalau misalnya kita gak ngambil, kedepannya kan kenapa ya kita gak ngambil ini gitu, padahal kenapa nggak coba dulu aja nih, kita pakai dulu, kita gunakan dulu fasilitas yang telah diberikan. Jadi kalau di pondok tuh ya berarti harus aktif dong ya. Jadi teman-teman fun fact juga ya, Alasatra ini di pondoknya itu salah satu salah satu murid yang aktif dalam berbagai bidang ya, organisasi, terus juga kepramukaan, terus juga sempat masuk paskibra juga ya. Yeah. Jadi Alasatra ini menjadi anggota paskibra pada tahun 2022 paskib. Lalu kemudian ketika saya juga kan paskib, pelatihnya Alasatria sendiri ini ya. Jadi intinya di pondok ini Alasatria juga termasuk orang yang aktif ya. Jadi apa ya, kalau di pondok tuh emang segala sesuatu harus dicoba ya, harus ditelusuri lah. Kita harus haus akan ilmu ya, harus haus akan ilmu, harus meningkatkan rasa penasaran. Betul. Kita jangan itu doang, jangan diem doang Ya, gitu. lebih tepatnya tamak
akan ilmu pengetahuan itu harus. Ketika kamu merasa cukup dengan ilmu yang kamu dapatkan, kamu itu tidak akan mengalami perkembangan yang signifikan. Tapi ketika kamu mendapatkan suatu ilmu pengetahuan, pengalaman, kemudian ada rasa tamak, ada rasa rakus di situ untuk mendapatkan ilmu yang lebih, di situ progres perkembangan kamu akan terlihat lebih signifikan. Jadi benar kata Imam Syafi'i, ada 6 hal yang menjadi syarat seseorang itu sukses dalam menuntut ilmu. Yang pertama itu adalah tamak. Benar-benar kita itu harus rakus dalam menuntut ilmu. Rakus akan ilmu tapi ya. Jadi diperbolehkan rakus dalam menuntut ilmu dengan cara yang benar dan sesuai dengan apa yang diajarkan gitu. Ngomong-ngomong soal organisasi sendiri, memang Satria itu, anak itu ikut ke beberapa organisasi ya. Mulai dari waktu kelas 2 KMI ikut Pramuka, kemudian kelas 4 anak ikut Paskibra, kemudian ikut juga sempat ikut JMK, kemudian sempat ikut grup tim Hadroh juga dan lain sebagainya. Karena dulu itu mulai dari anak pertama masuk sampai anak sekarang kelas 6, anak itu gampang bosan. Maksudnya gampang bosan itu kalau misalnya nggak ikut kegiatan, kalau misalnya nggak ikut sesuatu gitu, sangat sayang waktu terbuang. Atau misalnya kalau misalnya ada waktu yang nggak dipakai tuh sayang gitu. Sayang banget sih kayak pondok nih punya fasilitas ini nih. Pondok misalnya punya tim Paskib atau pondok punya tim Pramuka bagus, terus kita nggak cobain. Ya sayang gitu. Maksudnya sesuatu yang sangat disayangkan. Makanya dari kelas 2 Pramuka ikut. Terima kasih kakak-kakak pembimbing Pramuka, kakak Fauzan, kakak Irawan Faizal dan lain-lain. Pokoknya terima kasih banyak pengalaman dan bimbingannya. Kemudian Paskibra pokoknya sangat disayangkan kalau misalnya Al Ihsan dengan fasilitas yang sebegitu lengkapnya terus kita nggak manfaatin gitu. Sayang banget. Makanya kalau misalnya mau sekolah dimanapun itu, terlebih kalau misalnya jadi santri di pesantren, kamu tidak menemukan apa yang menjadi passion kamu, itu sungguh disayangkan. Makanya langkah pertama itu adalah temukan dulu potensi dan jati diri kamu itu sebagai apa. Udah kenal sama diri sendiri, cari wadahnya, cari mentornya. Kemudian push limit kamu sampai ke level kamu itu terus berkembang. Iya benar. Baru. Dan jangan pernah ngerasa puas sama pencapaian yang telah kamu dapat. Jadi pokoknya mah kalau masalah ilmu ya, jadi kita tuh jangan merasa sudah cukup. Nggak boleh ngerasa kalau bisa dibilang haram lah hukumnya ya. Kalau misalnya bilang saya mah udah pinter, ngapain saya belajar lagi, nggak boleh ya. Naudzubillah. Jangan sampai kita ada rasa takabur atas ilmu yang udah kita dapat gitu. Bener. Apalagi kalau misalnya kita ngerasa puas, apalagi kita misalnya ngerasa kita merasa paling hebat, jangan sampai lah. Itu sesuatu yang bisa dibilang disayangkan lah. Kalau misalnya orang diberi kelebihan oleh Allah, misalnya dia diberi kelebihan dalam hal akademik, tapi dia punya sifat takabur, itu sungguh disayangkan sebenarnya. Benar-benar sayangnya. Kenapa? Karena dia lama-kelamaan akan mulai ngerasa gampang puas dan tidak disukai oleh orang lain tentu saja. Merasa. Nah, kan Al Satria sekarang udah 6 tahun ya, udah bentar lagi lulus lah ya. Kira-kira pernah nggak sih sekali gitu terbesit dalam pikiran Al Satria tuh mau nyerah, overthinking gitu, udah gak kuat lah gitu pokoknya di pondok gitu ya. Kira-kira pernah nggak Al Satria nih? Sebenarnya sih kalau buat nyerah pasti kita pernah ya di titik, maksudnya semua santri, Ana tuh yakin pasti semua santri itu pernah ngalamin titik terendahnya ketika selama di pesantren gitu. Kalau buat overthinking, kemudian ngerasa ngerasa nyerah dan gak ada kemajuan, stagnan lah gitu, kita stuck gitu di posisi itu, pasti kita ngerasa pernah. Itu kira-kira solusi gitu. Kalau Al Satria sendiri setelah merasa stuck ini, merasa saya bingung, saya harus ngapain gini-gini, yang dilakukan Al Satria sendiri pertama tuh apa dulu buat mencari petunjuk buat selanjutnya ilham gitu, hidayah ya. Mencari hidayahnya tuh kayak gimana Al Satria itu sendiri kayak? Jadi waktu itu benar-benar kayak Ana tuh ngerasa di posisi hampir mau nyerah lah. Maksudnya benar-benar no idea, benar-benar stuck dan nggak ada gairah untuk belajar. Lemes sama sekali ya benar-benar capek benar-benar di titik terendah ketika di pondok. Kalau Ana pribadi, Ana itu punya trigger. Jadi ketika Ana di posisi seperti tadi, ke trigger,
Jadi kita benar-benar kepantik si emosi kita, si jiwa kita tuh kepantik buat ayo kita up lagi gitu. Ayo Bangkit kita lagi. bangkit lagi, ayo kita mulai lagi, kita start lagi. Dan trigger terbesar itu apalagi kalau bukan orang tua gitu. Benar. Orang tua yang selama ini jadi support system, orang tua yang selama ini ngedukung, orang tua yang selama ini selalu berdiri paling depan kalau misalnya Ya. anak butuh apa-apa, mama sama ayah itu benar-benar jadi support system terbaik. Kalau misalnya anak lagi butuh apa-apa, apalagi dalam hal pendidikan Ya. dan agama itu benar-benar support banget orang tua. Full support banget. Jadi di sisi lain orang tua juga jadi trigger. Jadi di saat misalnya lagi capek di pondok atau Iya. misalnya di saat lagi titik yang rendah lah gitu di pondok, orang tua jadi trigger. Ayo, masa orang tua kita mau capek di rumah buat kita Benar, belajar di pondok? Istilahnya orang tua itu nggak pernah ngeluh ke kita misalnya capek kerja segala macem. Iya. Masa kita mau nyerah sih cuman dikasih cobaan kayak gini Iya. misalnya. Sedangkan ya orang tua kita juga bahkan lebih besar mungkin Iya, ya cobaannya dari Betul. kita. Dan masa kita sebagai anak ya mau gini Ya, aja, tidak mau makanya berjuang jadi gitu. jadi trigger lah buat anak. Yang kedua, yang jadi trigger itu adalah mimpi. Mimpi tadi. Iya. Kalau misalnya anak nyerah waktu itu ya, misalnya anak bener-bener udahlah jadi santri jadi pelajar seperti pada umumnya misalnya dengan ABCD segala macam malas-malasan atau gimana gitu. Sedangkan untuk mencapai mimpi ini masih kerasa jauh banget. Ya, jauh banget. Anak tuh selalu ngerasa punya mimpi besar tapi masih terlalu jauh untuk digapai gitu. Iya. Kita tuh harus berlari lebih kencang, terbang lebih tinggi, berjuang lebih keras. Benar. Kalau misalnya mimpi itu masih mau kita dapat gitu, mau kita capai, mau kita raih itu masih jauh. Kalau misalnya kita mau dikasih cobaan, kita boleh capek tapi jangan sampai nyerah. Boleh Kalau capek. kata quotes di Instagram gitu, Ya, kita boleh benar-benar. capek Boleh tapi capek, jangan nyerah tapi gitu. nyerah itu jangan. Jangan. Ya, jangan. Makanya mimpinya kan masih jauh Iya, gitu. masih jauh. Terus ya mimpi masih jauh tapi kita mau berhenti sekarang kan kayak sayang ya. Dan of course usaha kita sebelumnya nggak bentar ya. Usaha buat mendapatkan mimpi tersebut. Istilahnya gini, aku berjuang misalnya 6 tahun SD, 6 tahun. kemudian berjuang 5 tahun di pondok pesantren. Terus misalnya suatu saat aku mau nyerah buat capai mimpi, it seems like kita udah jauh lari, capek jauh. Terus misalnya 10 kilo lagi, kita misalnya udah lari jauh, terus misalnya 1 kilometer lagi kita mau nyampe tujuan, terus kita malah capek terus pulang lagi. Otaknya di mana gitu? Sayang, ya, sayang makanya gitu. sayang banget. Bener-bener. Tapi jujur kerja keras itu selalu membuahkan hasil yang manis. Kerja itu tidak pernah mengkhianati hasil. Meskipun gagal itu adalah suatu hal yang pasti. Bener. Jadi jangan pernah takut untuk gagal, jangan pernah takut untuk mencoba lagi. Terkadang orang ketika udah dikasih gagal itu udah gak mau nyoba lagi. Ya. Tapi yang betul itu ketika kita misalnya gagal, ya kita coba lagi. Kalau misalnya ditutup jalannya, cari jalan lain. Bener. Mungkin secara tidak langsung Allah itu nyelamatin kita dari jalan yang seharusnya tidak kita lewati. Oh iya. Makanya Allah itu bukain jalan lain dengan cara menutup satu jalan dan memberi jalan yang lain sebagai alternatif yang lebih baik buat kita. Karena kan kita juga emang tidak tahu ya. Iya. Yang apa yang Allah rencanakan gitu ya. Sesuatu yang kita kira adalah hal yang baik belum tentu baik di sisi Allah. Dan sesuatu yang menurut kita buruk belum tentu buruk di sisi Allah. Ya, benar-benar. Jadi ya kita harus bisa menerima dan bersyukur juga kan atas segala yang telah terjadi kepada kita, karena diri kita yang sekarang itu adalah hasil dari ujian-ujian yang telah kita lewati sebelumnya kan. Iya, seperti itu. Betul. Ngomong-ngomong soal ujian, mungkin teman-teman yang di rumah atau misalnya teman-teman yang bukan santri pasti bertanya-tanya atau mungkin pernah ngedengar pesantren itu terkenal dengan aturannya yang mengekang, dengan aturan yang merebut kebebasan. Ujian terberat seorang santri ketika dia masuk pesantren itu menurut anak adalah sebuah komitmen. Sebuah komitmen di mana hal pertama yang harus dilakukan ketika di pesantren adalah belajar ikhlas. Kita ikhlas menjalani prosesnya, kita ikhlas menjalani kehidupannya, kita ikhlas menjalankan aturannya. Orang akan berpendapat bahwa aturan itu mengekang, aturan itu merenggut kebebasan. Tapi ketika orang yang sudah ikhlas menjalankan aturan, dia akan berpikir bahwa aturan itu menyelamatkan dia.
Justru aturan itulah yang memberikan kebebasan kepada dia. Justru aturan itu yang memberikan dia keleluasaan untuk bertindak untuk melakukan hal lain yang lebih luar biasa. Dan aturan itu yang akan menyelamatkan orang tersebut dari hal-hal yang tidak seharusnya dia dapatkan. Jadi buat teman-teman yang misalnya takut atau misalnya nggak mau sekolah di pesantren karena aturan. Karena teman-teman belum pernah ngerasain. Ya. Karena teman-teman belum ikhlas buat ngejalanin kehidupan di pesantren. Intinya belajar di pesantren itu satu, ikhlas. Kalau misalnya kita udah ikhlas, kita udah ridho, orang tua kita misalnya orang tua kita juga ridho, guru-guru kita juga ridho, insya Allah ilmu di pesantren itu pasti manfaat. Barokah, mau itu ilmu dunianya, mau itu ilmu akhiratnya. Bab pertama itu tentang keikhlasan. Ikhlas dididik dan ikhlas pendidik. Ikhlas dipimpin dan ikhlas memimpin. Nah ini Gitu. alasannya nih, kan sekarang lagi bulan Ramadan ya, lagi bulan Ramadan. Of course kan bulan Ramadan ya namanya kalau bisa bilang event. Jadi kita tuh lebih amalan-amalan kita tuh lebih meningkat lah pasti ya, setiap individual orang Islam, Muslim itu. Kira-kira ada gak sih amalan-amalan khusus yang dilakukan Al Satria gitu? Mungkin teman-teman Al Satria juga yang dilakukan ketika bulan Ramadan sekarang, amalan-amalan khususnya gitu. Overall, bukan cuma di bulan Ramadan, tapi kalau misalnya kita punya goals di bulan-bulan lain. Dan ini jadi suatu habit yang menurut Ana itu bagus untuk diteruskan. Anak-anak kelas 6, teman-teman anak kelas 6 dan Ana sendiri itu, kalau misalnya di bulan Ramadan tentu ya kita menambah kuantitas dan kualitas dalam ibadah, entah itu tadarusnya, entah itu qiyamul lailnya, entah itu sholat duhanya dan sholat ibadah-ibadah sunnah yang lain, pasti kuantitas dan kualitasnya ditingkatkan. Tapi mau di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, kita selalu meningkatkan kualitas di ibadah-ibadah sunnah, khususnya qiyamul lail dan sholat duha. Karena di qiyamul lail dan sholat duha ini sendiri kadang kita menemukan ketenangan, tidak menemukan jawaban. Kalau lagi bimbang, itu qiyamul lail itu menjadi sesuatu yang menjadi jalan, termasuk jalan kita dikasih jawaban sama Allah gitu. Oh ini jalannya, oh ini jawabannya. Termasuk waktu qiyamul lail itu waktu yang paling enak buat belajar sebenarnya. Waktu dimana kita masih fresh, otak kita masih seger lah, belum mikirin apa-apa. Kemudian kita dipakai untuk belajar, kemudian ibadah, belajar dan sebagainya. Sepertiga malam itu benar-benar waktu yang spesial buat golden santri. hours lah ya bisa dibilang ya. Bukan cuman ibadah, bahkan banyak teman-teman satria gitu, teman-teman Ana yang misalnya ketika mereka punya masalah, ketika mereka punya problem itu selesainya justru di sepertiga malam. Entah ini mungkin keberkahan sepertiga malam atau gimana, tapi masalah-masalah itu banyak yang selesai itu di waktu-waktu sepertiga malam. Entah mereka menemukan jawabannya atau mereka menyelesaikan masalahnya itu di sepertiga malam. Jadi emang ya sepertiga malam tuh waktu yang spesial banget ya. Benar. Jadi istilah sahur lah, karena misalnya dalam sahur itu ada keberkahan. Buat kita santri, sahur itu bukan cuma makan pagi di bulan Ramadan, bukan. Sahur itu sahirul lail, bangun di sepertiga malam itu kita sering lakuin di luar bulan Ramadan. Dan itu benar-benar membawa keberkahan. Entah itu dari segi kesehatan, entah itu dari segi ibadah, dari segi pendidikan. Pokoknya sepertiga malam ini adalah waktu yang spesial lah buat kita. Bahkan yang punya masalah pun kadang dia sengaja bangun sepertiga malam, diniatkan. Karena sebaik-baik pemberi solusi dalam masalah itu Allah. Kita tuh benar-benar sebaik-baik pemberi solusi itu Allah gitu. Jadi amalan-amalan khusus ya pasti ada ya kalau bulan Ramadan. Tapi ya kita nggak cuma bisa matokin bulan Ramadan doang tentu kan ya. Karena masalah tuh kan nggak hanya datang bulan Ramadan doang kan, setiap waktu pasti ada. Dan kita tidak hanya bisa memanfaatkan adanya Allah gitu untuk berdoa ketika kita hanya punya masalah. Jadi justru jadi suatu habit yang baik, itu kebiasaan baik. Apapun yang terjadi, kita dapat masalah, kita dapat pencapaian, ketika kita ceritakan semuanya sama Allah, itu tuh sesuatu yang gitu. Sesuatu yang benar-benar jadi sesuatu yang menenangkan gitu buat kita. Benar. Hingga akhirnya kedekatan kita, hubungan sebagai seorang hamba dengan Tuhan itu semakin kuat gitu. Benar. Jadi gimana pun juga ya kita sebagai hambanya ya gak bisa
jauh dari Allah juga kan, nggak kita bisa butuh. jauh, kita nggak bisa jauh Ya, dari kita yang butuh gitu, Iya, dan kita kita yang yang harus butuh. datang gitu. Nah, jadi ini buat terakhir nih ya. Kan kita ngomongin tentang ujian hidup dan ujian pondok ini ya kan. Iya, Jadi betul. itu sebenarnya ada relasi ya, Betul. keduanya pasti ada relasi. Karena perguruan tinggi ataupun kedinasan dan lain sebagainya itu adalah langkah awal kita setelah lulus dari pesantren. Iya. Langkah awal kita itu pasti akan melanjutkan ke pendidikan lain. Lalu bekal-bekal kita selama di pesantren itu harus dibawa bekal-bekal positifnya untuk Benar-benar. kehidupan kita selanjutnya gitu. Oke. Nah, ini nih satu nih, ini penting nih. Kira-kira nih menurut pandangan Allah Satria sendiri gitu. Kelulusan itu, lulus, wisuda, beres, maksud dari lulus itu apa sih? Dan kapan seseorang bisa dinyatakan lulus? Kira-kira gimana? Seseorang mungkin ini jadi ini ya, jadi trigger dan atau mungkin pengingat juga buat anak pribadi. Benar. Kelulusan di pesantren itu bukan lulus sebenar-benarnya lulus gitu. Maksudnya bukan lulus akhirnya bebas dari segala kekangan, akhirnya bebas dari enggak. Enggak. Justru kelulusan itu adalah pintu pertama menuju kehidupan, menuju fase selanjutnya dalam kehidupan kita. Ya. Tadi Ana sempat bilang, pondok itu selalu ngasih kunci ke santrinya, Ya. baik dalam bentuk ilmu, pengalaman dan sebagainya. Dan pintu yang harus kita cari ini dimulai ketika kelulusan. Oh, iya. Dan seseorang dinyatakan lulus ketika dia siap untuk lulus. Ketika dia siap untuk lulus, siap dengan ilmunya, siap dengan bekalnya, siap dengan segala perjalanannya, ketika dia siap menyatakan dirinya, saya siap untuk mengabdi pada masyarakat, saya siap untuk lulus sebagai alumni Al-Ihsan, dia baru bisa dinyatakan sebagai santri yang lulus. Begitu. Jadi justru itu adalah startnya startnya kita melakukan apa yang telah kita pelajari sebelumnya, mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Kan dulu waktu awal-awal masuk pasti kita sering dengar lah, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin itu ya. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tanpa buah. Kita udah nanam selama 6 tahun, pengamalannya itu nanti ketika kita lulus dari pesantren. Bahkan Ana tuh selalu ingat nasihat dari Pak Kiai Mahrus gitu dan kiai-kiai yang lain. Inna syababa wal faroga wajidata mafsadatun lil mar'i ayya mafsadatin. Jadi Pak Kiai Mahrus itu selalu mengingatkan, sesungguhnya masa muda, waktu luang dan kekayaan harta benda itu adalah sesuatu yang bisa merusak seseorang dengan serusak-rusaknya kerusakan. Tapi Anda mengartikannya sebagai hal yang lain. Oh, gimana? Masa muda, waktu kosong dan kekayaan, tiga hal ini adalah sesuatu yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya. Jadi 3 hal ini adalah sesuatu yang benar-benar jadi kunci. Apakah kita mau sukses atau kita memilih jadi orang yang gagal? Oh iya. Jadi ada 2 jalur. Iya, ada 2 jalur. 2 jalur ini sangat bertentangan. Makanya kenapa disebut kerusakan yang serusak-rusaknya? Ketika seseorang tidak bisa memanfaatkan ketiga hal ini, itu dia benar-benar akan terjerumus ke dalam kerusakan yang serusak-rusaknya sebuah kerusakan. Hingga akhirnya dia akan sulit kembali untuk memulai kembali. Makanya buat teman-teman semua, jangan sampai masa muda kita lewatkan begitu saja, waktu luang kita lewatkan begitu saja, kemudian kekayaan atau misalnya harta yang kita miliki yang orang tua kita titipkan untuk pendidikan kita lewatkan begitu saja. Jangan sampai itu semua terbuang sia-sia, jangan sampai itu semua tidak memiliki arti apa-apa. Pokoknya ketika kamu mulai punya masa muda, ketika kamu di masa muda ini, gunakan sebaik-baiknya hingga kamu bisa mencapai mimpi kamu bahagia di dunia dan di akhirat. Allah ya. Jadi kesimpulannya ya, mau itu ujian hidup, mau itu ujian pondok sekalipun ya, kita ketika mendapatkan kesempatan, mendapatkan suatu jalan, kita harus berani ambil. Seperti itu, harus berani ambil. Dan juga ya segala apapun kesempatan itu, jangan takut untuk melangkah, karena langkah tersebut yang bisa membawa kita untuk menuju mimpi-mimpi kita kan. Betul. Seperti itu. Jarib walahis takun arifan itu. Cobalah, karena kalau tidak mencoba kita nggak akan pernah tahu. Oh ya, kita nggak bakal pernah tahu. Ya. Dan ada satu hal yang perlu diingat, setiap perjuangan itu pasti meminta pengorbanan. Dan kita memang harus selalu berani untuk mau untuk berkorban. Setiap perjuangan pasti butuh pengorbanan, dan jangan sampai kita justru terjerumus sama 3 perkara tadi. Kita justru menyesal karena 3 perkara tadi justru yang merusak kita. Tapi
coba jadikan 3 perkara tadi itu menjadi kunci kesuksesan kita. Ya. Menjadi hal yang mensupport kesuksesan kita sampai akhirnya kita benar-benar mencapai apa yang kita inginkan. Dan jangan lupa untuk selalu menyertakan Allah. Allah. Selalu Masya sertakan Allah. Allah dalam setiap langkahmu. Ya. Mau itu ujian pondok, mau itu ujian hidup, selalu sertakan Allah dalam setiap langkahmu. Baik dalam ketika susah ataupun ketika senang, ketika bahagia ataupun ketika sedih, sertakan Allah dalam setiap masalahmu. Masya Allah ya. Jadi seperti itu ya Sobat Ihsan. Alhamdulillah kita mendapat banyak ilmu juga ya dari podcast ini. Semoga podcast kali ini bisa memberikan antum ilmu dan wawasan juga, dan juga hal-hal baik lainnya ya. Terima kasih banyak. Ya sama-sama Alasatria. Dan Ana juga di kesempatan kali ini Ana mau ngucapin mungkin buat khususnya buat guru-guru Ana ngewakilin kelas 6 semua, ngewakilin kelas angkatan 32 gitu. Ana mau ngucapin terima kasih banyak atas bimbingan. Kemudian terima kasih banyak atas ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh guru-guru kami selama kami di pesantren. Benar. Mohon maaf bila kami selama di pesantren membuat selalu bikin marah, selalu banyak bikin masalah dan lain sebagainya. Doakan kami semoga kami sukses. Kami juga mendoakan semoga guru-guru di sini diberi kesehatan, diberi umur yang panjang dan terus berkah dalam membentuk generasi-generasi lain yang akan kelak menjadi pemimpin umat. Insyaallah berjasa. Terima kasih banyak pokoknya guru-guru Alisan. Syukron Insyaallah. kasiron, syukron jazilan, jazakumullah khairan jaza. Jadi seperti itu ya sobat-sobat Ihsan. Mungkin untuk podcast kita hari ini dicukupkan saja segini ya, karena sudah jelas juga apa yang Alasatria bicarakan tentang ujian hidup dan ujian pondok, juga tentang kelas 6, tentang relasi hamba dan Allah kan, doa-doa tentang ujian-ujian hidup seperti itu. Ya semoga selalu ada hal-hal baik bagi kita semua ya. Amin. Mungkin cukup sekian, Ana Rehan Maulana dan juga narasumber spesial kita tentunya Alasatria ya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.